Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh baru dari berbagai latar belakang ke Kartanegara, Jakarta Selatan. Ya, tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan sejumlah tokoh ini nantinya akan diproyeksikan akan menempati posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang menarik karena terdapat sejumlah tokoh pendatang baru yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi menteri atau kepala negara dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya Pegiatam Natalius Pigai, Waketum Partai Gerindra Fadlizon, Ketum PKB Mohaimin Iskandar, dan pakar hukum tata negara dan sekaligus politikus PBB Yusril Ihza Mahendra. Usai bertemu dengan Prabowo, Yusril mengatakan pertemuannya sangat singkat karena keduanya sudah lama saling mengenal. Sementara Natalius Pigai menyatakan ia paling sering dipanggil oleh Prabowo. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang benar nggak Bang jadi proyeksi Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Selain itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah tokoh baru lainnya seperti politikus Partai Gerindra Marwar Sirait, politikus Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Tim Liputan Ainus melaporkan. Iya, Mirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan kami, Galuh Pandu di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Selamat pagi, Galuh. Pagi, Galuh. Ya, Galuh, apakah pagi ini ada pemanggilan kembali sejumlah tokoh yang digadang-gadang atau diprediksi menjadi calon menteri yang akan datang di kediaman Prabowo Subianto? Ya, Gede Ocha dan pemirsa, rencananya Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini akan memanggil dua calon menteri yang kemarin belum sempat datang dalam pemanggilan yang dilakukan pada siang hingga malam hari, dan hari ini rencananya akan ada dua calon menteri serta sejumlah calon wakil menteri serta kepala badan. Di sini kami melihat ada kedatangan dari dua kendaraan, namun kami belum dapat memastikan siapa yang hadir untuk memenuhi panggilan kali ini, sebab agendanya akan dilakukan mulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sementara dari 49 nama calon menteri dan juga wakil menteri yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto kemarin, itu ada beberapa diantaranya belum ada perwakilan dari Partai PDIP, kemudian dari PKS dan juga Nasdem. Rencananya hari ini isu yang beredar dan juga informasi yang kami dapatkan akan ada dua calon menteri dari kader PDIP, yaitu Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya menjabat sebagai Menpan RB, kemudian dari Budi Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, serta ada satu nama yaitu Oli Dodo Rambai. Namun kami belum dapat memastikan dan mengkonfirmasi apakah nama-nama ini yang nantinya akan datang memenuhi panggilan Prabowo Subianto di kesempatan kali ini. Dan sebelumnya juga dapat kami informasikan bahwa Prabowo Subianto telah memanggil calon menteri dan juga wakil menteri sebanyak 49 orang, dan beberapa diantaranya adalah menteri-menteri yang sebelumnya sudah menjabat di kabinet presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo. Nama-nama tersebut ada Sri Mulyani, Erick Thohir, kemudian ada nama seperti Bahlil Lahadalia, dan sejumlah nama-nama lain seperti
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kemudian Sakti Wahyu Trenggono, ada pula Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga Erlangga Hartarto. Artinya ada 9 menteri yang menjabat pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kembali dipanggil, memenuhi panggilan untuk menjabat kembali, yang disana akan menjabat kembali di masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu 6 menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Jokowi dan absen atau tidak hadir dalam pemanggilan kali ini, diantaranya adalah ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Budi Karya Sumadi, Basuki Hadi Mulyono, kemudian Sandiaga Uno juga tidak terlihat dalam pemanggilan calon menteri yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki serta Menteri PPN atau Kepala Bappenas yaitu Suharso Monoarfa. Dan dapat kami informasikan bahwa rencananya pemanggilan akan dilakukan mulai dari pukul 14 kepada 2 calon menteri tersisa dan wakil menteri serta kepala badan yang kemungkinan akan berlangsung hingga malam hari. Nantinya para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang sudah memenuhi panggilan Prabowo Subianto akan melakukan pembekalan di kediaman Prabowo Subianto di Bogor, yaitu di Hambalang pada esok hari 16 Oktober 2024. Adapun beberapa jajaran calon menteri dan juga wakil menteri yang digadang-gadang akan menduduki posisi dan membantu pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya ini juga berasal dari politisi, kemudian akademisi, profesional, dan juga pengusaha. Dan dari politisi kami dapat informasikan bahwa ada beberapa kader yang diusung oleh pendukung dari kabinet pendukung Prabowo. 6 diantaranya adalah berasal dari Gerindra, kemudian 6 pula berasal dari Golkar, kemudian 3 dari Demokrat dan PKB, serta 2 dari PAN. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Gede dan Ocha. Iya, baik Galuh, dapat Anda sampaikan bagaimana pengamanan terkini di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara dan terkait nama-nama yang kemarin sudah hadir begitu, apakah Anda mendapatkan informasi akan kembali hadir lagi di hari ini? Galuh, silahkan. Ya, Ocha, kami melihat di sini bahwa tidak ada pengamanan khusus, namun kami juga masih belum melihat adanya pergerakan signifikan di area depan kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun kami rekan-rekan media di sini sedang menunggu juga apakah ada informasi terbaru, apakah ada tamu lagi yang akan datang di waktu-waktu ini, karena memang diagendakan pada siang hari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pagi tadi kami melihat ada sejumlah personil dari kepolisian yang berjaga-jaga di area depan kediaman Prabowo Subianto, namun tidak ada pengawalan atau penjagaan khusus dengan mendatangkan tim gabungan baik dari Polri, TNI, tidak ada seperti itu, dan hanya pengawalan atau pengamanan seperti biasa. Kami hanya melihat di sini banyak rekan-rekan media yang masih akan terus memperbaharui informasi berkaitan dengan siapa-siapa yang nantinya akan memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya. Juga untuk nama-nama yang kemarin sudah datang dan memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya, hari ini sepertinya tidak akan hadir kembali di sini karena hari ini fokus untuk memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan yang memang masih belum dipanggil. Para calon menteri atau mereka-mereka yang digadang-gadang akan mengisi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kemarin telah menandatangani fakta integritas yang artinya mereka sudah siap untuk kembali ditugaskan menjabat dan membantu pemerintahan di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sehingga kami masih terus akan mengupdate atau memperbaharui informasi kami siapakah nantinya yang akan hadir di sini dan memenuhi panggilan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kembali ke Anda, Ocha, Gede. Terima kasih Galuh Pandu atas informasi Anda, dan kami akan terus memantau perkembangan terkini dari Kertanegara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Galuh. Pemirsa,